Halo sahabat meja seni, untuk mendapatkan sound design yang kita inginkan, tak jarang kita harus merekam sendiri instrumen maupun vokal. Nah, tentunya kita akan berkutat dengan yang namanya mikrofon. Nah, di video tutorial kali ini, kita akan membahas mengenai mikrofon sehingga nantinya kamu bisa mengekspor dan memilih mikrofon mana yang kamu butuhkan dalam proses rekaman maupun live. Ayo, kita masuk aja video tutorialnya. Nah, sebelum masuk kita membahas tentang jenis mikrofon, kita harus tahu dulu bagaimana sih cara kerja mikrofon. Nah, pada saat ini mikrofon telah muncul dalam berbagai macam bentuk, ukuran, dan jenis, serta fungsi yang akan digunakan. Tetapi apapun dari bentuk, jenis, atribut fisik mereka, secara konseptual tujuan dan fungsi dari mikrofon ialah sama-sama aja gitu. Yaitu digunakan untuk mengkonversi getaran dari sinyal akustik, tekanan udara, dan mengubahnya menjadi sinyal elektrik sehingga sinyal tersebut dapat diamplifikasi, diperkuat, dan juga direkam. Nah, ada 3 teknik mekanik dasar yang digunakan untuk merancang sebuah mikrofon yang akan digunakan untuk tujuan audio profesional. Nah, 3 bagian utama itu adalah yang pertama yaitu diafragma. Nah, apa sih itu diafragma? Diafragma itu adalah sama halnya ketika telinga kita itu ada gendang telinga gitu. Jadi diafragma itu berfungsi untuk menangkap getaran gitu. Jadi ketika kita ngomong di depan mic gitu, ada diafragma dalam mic itu biasanya berbentuk entah itu seperti membran atau lempengan gitu. Nah, ketika kita ngomong, getaran itu akan menggetarkan diafragma ini. Nah, si diafragma yang bergetar ini akan dilanjutkan kemudian ke dalam yang namanya transducer. Nah, transducer ini gunanya seperti apa? Transducer ini untuk mengubah getaran bunyi tadi, sinyal tadi menjadi yang namanya sinyal elektrik, atau di sini kita bisa sebut listrik gitu ya. Nah, jadi dari diafragma ini dia diteruskan jadi transducer. Nah kemudian satu lagi bagian utama yang ada dari mikrofon, yaitu yang ketiga, itu adalah casing. Nah, kenapa casing ini penting? Karena di setiap mikrofon sudah pasti itu ada casingnya. Casing ini bukan hanya sebagai tempat untuk melindungi dari komponen-komponen yang ada di dalam mikrofon, tapi juga untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang terdapat dari mikrofon. Misalnya itu untuk mengurangi popping atau lain sebagainya gitu. Untuk kebutuhan audio profesional, setidaknya kita mengetahui ada 3 jenis mikrofon yang harus diketahui dan dipelajari gitu. Yang pertama kita akan ngomong masalah yang pertama dynamic mikrofon. Nah, dynamic mikrofon ini merupakan jenis mikrofon yang kuat dan tahan banting. Nah, dynamic mikrofon ini mempunyai kisaran harga yang beragam sih, mulai dari harga yang paling murah hingga harga yang paling mahal. Nah, ini sebenarnya kita udah ada nih satu contohnya dynamic mikrofon tuh seperti ini ya. Nah, bagaimana sih kerjanya? Jadi begini, dynamic mikrofon itu dia ada mekanismenya itu yang dinamakan dengan moving coil. Jadi misalnya ini casing depannya ya, ini casing depannya. Misalnya ini mic-nya kita jabarkan. Nah, di sini tuh ada semacam ini yang namanya diafragma. Diafragma ini akan terhubung dengan gimana ya gambarnya? Nah, kira-kira seperti ini ya. Ya, ini mungkin saya mau bikin per sebenarnya. Jadi dari sini suara yang masuk di sini akan menggetarkan diafragma, sehingga ketika si diafragma ini bergetar, pernya ini juga ikut bergetar, yang nantinya akan ditangkap oleh ini adalah magnetic core.
Nah, jadi sinyal akustik tadi itu udah ditangkap oleh magnetic core ini yang dilindungi oleh sebuah yang namanya ini kapsul. Nah, sehingga kemudian diubah, dibantu oleh yang namanya tadi itu, ini adalah transducer. Nah, setelah dari transducer ini, dia udah hasilnya udah berbentuk listrik gitu. Jadi dari depan ini ada sinyal akustik, itu akan menggetarkan diafragma, menggetarkan juga si per ini, nah moving coilnya ini, dan ditangkap oleh magnetic core, kemudian dilanjutkan oleh transducer yang menghasilkan listrik gitu. Oke. Nah, kelebihan dari dan kekurangan dari dynamic microphone ini apa sih? Nah, dynamic microphone ini biasanya kelebihannya dia itu tahan banting, dia kuat gitu. Karena apa? Membrannya dibanding mic jenis yang lain itu lebih tebal gitu. Nah, terus dia juga paling common dibawa-bawa kayak ini contohnya. Dia kalau untuk penyanyi itu bisa digenggam, enak banget buat digenggam gitu. Nah, terus lagi kekurangannya apa? Nah, kekurangannya dia itu mudah untuk menemukan yang namanya resonance peak. Resonance peak itu apa sih? Jadi, resonance peak itu sama jatuhnya kalau kamu sudah nonton yang masalah beat depth. Jadi dia punya apa ya, jarak dynamic range itu yang tidak sebesar dynamic misalnya kita bandingkan dengan kondensor gitu. Nah, lebih di situ nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti kalau yang dynamic microphone ini akan bisa dikatakan itu tidak sebersih dengan kita menggunakan mic kondensor kayak gitu. Nah, cuma kalau menurut saya dynamic range ini dengan resonance peak yang tidak sebesar si kondensor itu menurut saya sih bisa jadi minus, bisa jadi plus. Kenapa? Karena untuk beberapa kasus, misalnya kamu punyai band metal atau ingin produksi musik metal, itu akan menjadi jika kamu menggunakan dynamic microphone untuk take vokal, itu akan memberikan warna yang unik gitu, atau warna yang tersendiri dibanding kondensor gitu. Karena terkadang kita membutuhkan suara vokal yang justru nggak segitu bersihnya gitu. Nah, yang kedua yang kita ngomongin adalah yaitu kondensor microphone. Nah, bedanya kondensor ini dengan mic dynamic adalah kondensor ini menggunakan dua plate atau dua diafragma. Jadi misalnya ini adalah mekanismenya itu seperti ini. Ini di depannya dia diafragmanya dia lebih kira-kira tuh seperti ini. Nah, ini terhubung dengan baterai. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi ketika suara sinyal akustik dari sini masuk ke dalam diafragma ini. Nah, diafragma dari kondensor mikrofon dia cenderung lebih tipis dibanding yang dynamic microphone. Nah, itu juga yang membuat dia nantinya lebih ringkih gitu dibanding dengan dynamic microphone gitu. Jadi dengan adanya dia di sini ada yang namanya front plate. Nah, ini namanya back plate. Nah, jadi ketika dia bergetar, nah di sini ada udara. Nah, dari udara ini getaran-getaran ada di sini akan diteruskan kembali ya, sama seperti dynamic microphone. Cuma bedanya si kondensor mikrofon ini dia membutuhkan baterai atau sumber listrik tambahan untuk
eh, apa ya, untuk memungsikan si mic ini. Nah, kelebihannya apa sih? Biasanya kalau kondenser mikrofon ini dia memiliki dynamic range yang lebih besar lagi gitu. Nah, cuma ini juga memberikan dia itu harus menggunakan listrik tambahan gitu, daya tambahan untuk memungsikan si kondenser mikrofon. Nah, untungnya apa ya? Biasanya ya pasti karena itu dia jadi lebih apa ya? Jadi kalau didengar itu lebih bersih, lebih berpower kayak gitu. Nah, kekurangan dari dynamic condenser mikrofon ini adalah ya udah pasti ya karena kita membutuhkan daya tambahan, entah itu baterai, entah itu phantom power yang ada di dalam sound card. Nah, phantom power itu yang seperti apa? Jadi misalnya kamu lihat di sound card ada tulisan tombol yang tulisannya 48 volt. Nah, itu yang ditekan tuh, udah hidup. Nah, gitu. Nah, makanya itu karena dia saking ringkihnya, jadi harus benar-benar berhati-hati dalam menggunakan kondenser mikrofon. Kenapa? Karena misalnya kamu menjatuhkan kondenser mikrofon, sudah ya kemungkinan bisa jadi si komponen di dalamnya ini bisa berguncang dan bisa menyebabkan kerusakan kayak gitu. Dan yang paling sering terjadi itu adalah misalnya setelah kita merekam vokal misalnya menggunakan kondenser mikrofon ini, biasanya sebelum phantom powernya itu dimatikan, itu udah dicabut. Nah, itu memberikan arus yang tidak baik untuk si mic condenser ini gitu. Yang ketiga yang kita akan bicarakan yaitu ribbon microphone. Nah, ribbon microphone ini bentuknya ini agak berbeda lagi. Tapi sebenarnya kinerjanya hampir mirip dengan si dynamic microphone. Nah, jadi ribbon ini dia punya magnet itu bukan di belakang tapi dia di samping. Nah, dan dia menggunakan diafragma itu menggunakan seperti aluminium foil gitu. Jadi dia tengahnya kira-kira seperti ini. Nah ini adalah magnetik. Ini magnet, ini juga magnet nih. Ini juga magnet. Nah, biasanya dia gini. Nah, gini. Nah, oke. Kelebihan dan kekurangannya mic ribbon ini. Si mic ribbon ini cenderung dia biasanya itu secara frekuensi dia lebih datar dibanding yang lain gitu. Itu bisa jadi kelebihan dan juga kekurangan gitu. Nah, kelebihannya apa? Jika kita membutuhkan frekuensi yang datar agar kita meng-EQ-nya juga lebih mudah, ya mic ribbon adalah jawaban gitu. Tapi ketika kita membutuhkan lebih instan gitu, kadang orang juga jarang memakai mic ribbon ini gitu. Nah, terkadang orang sebelum menggunakan mic ribbon mereka sebenarnya sudah meng-EQ duluan gitu, karena hasil dari mic ribbon ini yang benar-benar flat gitu. Nah, terus si mic ribbon ini kekurangannya lagi apa? Dia juga rapuh nih seperti mic condenser. Jadi jangan sampai jatuh atau kayak gimana gitu, jangan sampai terantuk atau gimana. Nah, cuma dia ada kelebihannya juga. Nah, dibanding si mic condenser. Nah, bedanya apa? Dibanding mic condenser ini dia tidak membutuhkan daya tambahan seperti mic condenser gitu. Oke, setelah kita ngomong tadi masalah mikrofonnya, nah sekarang kita ngomong masalah pola patternnya. Karena apa itu pola pattern? Pola pattern adalah sebuah grafik melingkar yang menunjukkan seberapa sensitif mikrofon pada arah yang berbeda. Setiap lingkaran mempunyai pembagian yang merepresentasikan sensitivitas dari mikrofon tersebut. Nah, kira-kira itu seperti ini. Kira-kira, misalnya ini melingkar. Nah, ya kira-kira aja ya. Nah, ini 0 derajat, ini 90 derajat. Ini berarti 180 derajat, ini 270 derajat. Nah,
Jadi ini, jadi misalnya mikrofon itu diletak di sini, dia titik sensitivitasnya itu di mana? Ya, contoh yang pertama kita mau ngomong masalah omnidirectional. Omnidirectional itu seperti apa? Omnidirectional itu misalnya mic ada di sini, dia itu di sini. Nah, jadi di omnidirectional ini tidak ada apa ya? Dia menangkap ke segala arah gitu. Dia menangkap ke segala arah. Biasanya terdapat di mana? Biasanya di mic clip on. Nah, contoh kayak gini, mic clip on ini. Ya, yang dia tangkap itu adalah di wilayah segala arah dari mikrofon tersebut. Atau misalnya ini mikrofon. Nah, ini dia ngambil dari atas, dari bawah, dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini semuanya diambil dari mic ribbon itu. Nah, kemudian kita masuk ke figure 8. Nah, jadi si omnidirectional ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya kita membutuhkan mic untuk merekam suara paduan suara yang kita ingin suaranya itu benar-benar real dan apa ya, menangkap dari segala arah. Nah, itu bisa kita nanti nyetingnya si mikrofon di tengah gitu, mikrofon tengah. Nah, si paduan suaranya itu melingkari dari mic ribbon itu, mic omni itu. Nanti suara yang dihasilkan stereonya itu akan berubah gitu, akan berbeda gitu. Nah, kemudian kita masuk ke figure 8. Figure 8 itu seperti apa? Kira-kira itu seperti ini. Figure 8 itu ya, 8 itu ya 8 ya, jadi berbentuk seperti angka 8. Juga angka 8. Nah, gini. Jadi seperti apa? Jadi misalnya gini. Ketika mikrofon di tengah gini, yang ditangkap dari figure 8 adalah bagian depan dan bagian belakang. Nah, ini bisa kamu explore nanti bagaimana misalnya kamu ingin merekam suara dua orang ya. Dua orang langsung kamu taruh di tengah dan orang tersebut hadap-hadapan. Nah, di sini akan menampilkan akan menghasilkan suara dua orang yang berbeda lagi gitu. Jadi suaranya itu jadi lebih natural dibanding kamu merekam orang satu orang satu gitu. Itu bakal berbeda hasilnya gitu. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, cardioid. Nah, oke. Cardioid itu sebenarnya asal katanya di mana sih? Asalnya dari, sebenarnya mudah sekali, itu dari cardio. Cardio itu apa? Jantung. Jadi jantung atau hati gitu. Kenapa dibilang jantung atau hati? Karena gini. Karena model dari penangkapannya itu seperti ini. Nah, seperti hati gitu. Gitu. Jadi wilayah yang dia tangkap di 0 derajat. Nah, wilayah yang dia tangkap itu, contoh ini cardioid. Jadi yang dia tangkap, misalnya ini cardioid, yang dia tangkap itu ya cuma di depan ini. Dia nggak ngambil dari samping kanan, samping kiri, depan, bagian belakang ini nggak, sekitar sini dia nggak ngambil. Dia hanya mengambil yang ada di depannya gitu. Ini sebenarnya cardioid ini juga paling sering digunakan untuk orang live gitu. Karena apa? Karena dia tidak, misalnya ini solusi untuk yang menggunakan mic untuk vokal yang untuk tidak mengambil apa ya, misalnya kamu di lingkungan yang berisik gitu, misalnya band. Jadi misalnya orang penyanyi band itu tidak mengambil dari mic, itu tidak akan masuk dari suara drum, suara gitar, itu nggak masuk dalam sini. Yang kalau misalnya masuk, nanti itu akan timbul yang namanya feedback. Karena misalnya drum masuk ke dalam mic, dari mic juga keluar lagi ke dalam speaker, dan itu berputar kan. Nah, perputaran suara itu yang akan menjadikan yang namanya feedback gitu. Kemudian kita lanjut
itu yang namanya supercardioid. Nah, nggak usah dikatain. Supercardioid sebenarnya nggak jauh berbeda sama si cardioid. Bedanya adalah dia mengambil sedikit dari sini, dari belakang. Jadi biasanya si supercardioid ini kelebihannya dia itu tidak sesensitif si cardioid gitu. Nah, biasanya supercardioid ini juga banyak digunakan penyanyi ya. Bentuknya kadang juga seperti ini. Jadi supercardioid ini sebenarnya lebih bagus lagi untuk live. Kenapa? Karena dia tidak sesensitif cardioid. Kenapa? Karena si cardioid kadang juga masih masuk tuh. Kita harus menyeting lagi gimana caranya supaya instrumen lain itu tidak masuk ke dalam mic. Nah, sedangkan si supercardioid itu lebih aman lagi gitu. Nah, biasanya si supercardioid ini pilihan yang sangat bagus untuk penyanyi yang karakteristiknya itu dia diem, nyanyi itu diem, santai, kalem gitu. Nah, terus yang terakhir yaitu shotgun. Nah, ini sebenarnya kalau kita dalam produksi musik ini ya kadang dipakai cuma jarang ya. Nah, biasanya shotgun ini justru dipakai untuk bagi orang-orang yang broadcasting, membuat film, atau biasanya kalau kamu suka nonton bola ada ada mic yang di samping-samping stadiumnya itu, samping-samping lapangan. Nah, itu yang digunain adalah shotgun mic. Kenapa dibilang shotgun? Karena dia nembak. Emang nembak, literally nembak. Kenapa? Karena si shotgun mic itu dia bisa misalnya ditolong gini ya, dia itu bisa mengambil suara yang lebih jauh dibanding si mikrofon lainnya gitu, tanpa dia itu terhambat oleh lingkungan yang berisik gitu. Jadi kira-kira itu dia seperti ini terus ini, nah sini gini. Jadi dia ngambil tuh jauh dan samping kanan kiri ada tapi dikit gitu, untuk mungkin supaya lebih natural gitu ya. Nah, kenapa ini dibutuhkan? Jadi misalnya kalau kamu lihat pertandingan sepak bola, misalnya ada pemain yang lewat dari samping stadium, nah itu tuh biasanya si shotgun mic ini dia udah dimodifikasi atau memang ada jenisnya yang dia tuh ada pintunya. Jadi ketika si pemain di dekat dari shotgun mic ini, dia udah otomatis secara membuka gitu, seret gitu. Dan disitulah nanti suara dari dia nendang bola itu akan masuk ke dalam mic-nya. Atau nanti misalnya kalau orang bikin film, nah itu biasanya ada yang di atas tuh. Nah, itu tuh biasanya yang digunakan adalah shotgun mic gitu.